wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran akhirus sanah napa niku siswa-siswi Tarbiyatus Sibyan desa napa mriki Gunung Sumbing. Bapak Ibu warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Lemah teles ditanduri tebu. Hewong Brebes, I love you. Kita hari ini hadir tasyakuran, bersyukur karena masuk di bulan Muharram. Kira-kira wong Brebes niki pun napal napa dereng nama-nama bulan Hijriyah. Cara paling gampang ngapalke niku bayangke jenengan duwe tangga kiwa karo tengen. Niki tengen, niki kiwa. Sebelah tengen tanggane ana telu, sebelah kiwa tanggane ana telu. Sebelah kanan nama tetangganya Musa, Roro, Juju. Sinten? Musa, Roro, Juju. Sebelah kiwa tanggane enten Rosa, Rosa, Zuzu. Sinten Bu? Rosa, Rosa, Zuzu. Sebelah kanan sinten wau? Musa, Roro, Juju. Sinten niku Musa, Roro, Juju? Mune Muharram, sane Safar. Rone Rabiul Awal, Rone Rabiul Akhir. Juju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sebelah tengen. Sebelah kiwa sinten? Rosa, Rosa, Zuzu. Rone sinten? Rone sinten? Rajab. Sane sinten? Saban. Rone sinten? Ramadan. Sane sinten? Syawal. Zuzu, Zulqa'dah, Zulhijjah. Niku sing paling gampang. Musa, Roro, Juju, Rosa, Rosa, Zuzu. Sakniki awake dhewe teng pundi? Teng Muharram. Lah niki berkait kali Muharram niki ada hadis yang menyenangkan untuk ibu-ibu, tapi kurang menyenangkan untuk bapak-bapak. Kenapa yang saya kasih hadis menyenangkan ibu-ibu? Karena yang datang paling banyak hari ini adalah ibu-ibu. Napa dawe Kanjeng Nabi? Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa yang melapangkan belanja untuk anak dan istrinya pada tanggal 10 Syura, 10 Muharram,
maka Allah akan melapangkan rizkinya selama setahun penuh. Jadi nyuwun sewu, di mana laki-laki di bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10 Muharram, Asyura itu artinya 10 Muharram. Wong Jawa ngomong Asyura niku angel, ane ilang dadi suro. Untungnya sing ilang ane bukan rone. Lah ilang ane dadi suro, ilang rone dadi bulan Muharram, apalagi 10 Muharram, suami membahagiakan anak dan istri-istrinya, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya apa? Istri, anak dan istri-istrinya. Anak dan istri-istrinya atau istri dan anak-anaknya? Istri dan anak-anaknya. Maka Allah akan membahagiakan suami yang model seperti ini selama setahun penuh. Maka bapak-bapak nanti pulang pengajian, tolong istrinya dibahagiakan. Yang nggak pernah ngajak istrinya ke mall, istrinya diajak ke mall. Saran saya kepada para suami, kalau masuk mall tolong tangan istrinya digandeng. Bukan karena romantis, karena kalau tidak digandeng berpotensi masuk kemana-mana. Cekel tangannya kayak kie. Yang tidak pernah membelikan istrinya emas, bulan Muharram ini tolong istrinya dibelikan emas. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju bapak-bapak? Digawe seneng bahaya. Maka nanti ibu-ibu minta sama suaminya, jarine arane Gus Miftah bulan Muharram apik temen wong lanang numbaske emas. Maka nanti para suami tolong diminta emas, tolong saya dibelikan emas. Suami jangan kalah akal, diam adalah emas. Maka nanti istrinya minta emas, para suami di mana pentingnya membelanjakan istri bapak-bapak. Kanjeng Nabi dawuh begini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, apalagi dengan istrinya. Tapi suami-suami sekarang itu lucu. Kadang-kadang baik sama istri orang lain, nggak baik sama istrinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya jelas. Kalau sama suami orang lain bisa bercanda, dengan istrinya sendiri malah tidak bisa bercanda. Makanya saya itu lebih seneng dengan apa yang menjadi pendapat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan apa? Karakter suami yang baik itu adalah menjadi pelawak di hadapan istrinya dan sangat serius di hadapan tetangganya. Maka yang paling berhak kita ajak guyon itu siapa? Istrinya sendiri. Makanya saya biasa bercanda, Pak. Kebetulan istri saya itu survival kanker, sudah mengidap kanker 5 tahun, ini tahun terakhir. Tahun pertama sudah dinyatakan bersih, nunggu sampai 5 tahun. Lah saya itu membaca penelitian, bau kentut itu ternyata obat anti kanker. Makanya saya kalau di hadapan istri selalu kentut keras. Tapi celakanya satu, kentut saya itu nggak pernah bau. Takono supirku, takono ajudanku, kula niku ngentut ra tau mambu. Padahal bau kentut itu adalah obat anti kanker. Makanya nanti ibu bapak kalau tetangganya temannya pengajian ngentut bau, tolong hiruplah dalam-dalam. Obat anti kanker. Tuwet.
Bercanda dengan istri bulan Muharram ini tolong ditingkatkan, karena suami yang baik itu menjadi pelawak di hadapan istrinya. Makanya kalau saya nggak pernah serius, Pak, saya sama istri kepalanya tak goyang-goyang tapi ya jadi viral. Saya itu pernah satu saat pengajian konser, kepala istri saya gerakkan sekali, gemes sinyong, diedit. Saya hanya menggerakkan sekali seolah-olah digerakkan 70 kali, wuk 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 wuk, ya viral maning. Nah, suami kalau pengen membahagiakan istri gampang, harus paham karakter seorang istri. Bapak, perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Perempuan bahasa Arabnya mar'atun, cermin bahasa Arabnya mir'atun. Pertanyaan saya, kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dandan, suka bercermin. Gimana mboten, Bu? Perempuan tuh pokoknya lah ono kaca sak nggon-nggon seneng, ono kaca mobil ya di ngoco. Ning jero WC anak kaca ya selfie. Karena dasarnya perempuan itu suka dandan. Karena asal kata perempuan sama dengan cermin. Yang saya curiga kok ono wong lanang suka bercermin. Saya curiga jangan-jangan bodinya laki-laki, hatinya perempuan. Kalau perempuan lumrah, Pak. Makanya kalau mau berangkat pengajian yang paling lama di depan cermin laki-laki apa perempuan? Kalau mau tidur yang suka bercermin laki-laki apa perempuan? Bangun tidur yang suka di hadapan cermin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Arep mangkat ngaji di depan cermin dandan, nempleki pupur ning raine, rampung ngaji tetep di depan cermin ngresiki rai. Wong wedok niku kurang gawean, Pak. Raine dipupuri dhewe, diresiki dhewe. Nggih napa mboten? Yang kedua, kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena perempuan itu hatinya seperti kaca. Maksudnya apa? Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Filosofi ini niku. Maka laki-laki jangan pernah buat hati istrimu pecah. Bahaya. Stabilitas rumah tangga bisa terganggu. Apalagi perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus. Gini apa buatan, Bu? Perempuan seperti itu ciri-cirinya jilbabnya coklat. Mar'atun, mir'atun. Kalau laki-laki beda, Pak. Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Niki wong wedok. Saniki tak kandhani geni wong wadon. Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Asal katanya sama dengan kaki. Kalau laki-laki bahasa Arabnya rojulun, kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Pertanyaannya, kenapa asal kata laki-laki sama dengan kaki? Karena laki-laki itu sukanya bepergian, minggatan, lungan. Kalau perempuan sukanya bercermin, laki-laki sukanya minggat. Makanya suami itu kalau di rumah terus stres, maka biasanya hiburannya mancing. Maka para istri tolong jangan pernah ganggu aktivitas mancingnya suamimu. Setuju bapak-bapak? Setuju. Wong lanang mancing bae dicurigai. Mancing. Lah soal mancing, Pak, saya punya ilmunya. Kalau bapak-bapak Brebes suka mancing, ilmunya apa, Gus? Kalau mau berangkat mancing, tolong lihat posisi tidur istrinya. Lak bojone miring nengen, nyekele pancingnya pakai tangan. Kalau apa ya? Ki kayaknya sing nyetel musik wong wadon serasa seneng mancing dia. Kalau laki-laki istrinya tidur miring ke kiri,
pegang pancingnya pakai tangan kiri. Kalau istrinya tengkurap, pegang pancingnya pakai dua tangan. Kalau istrinya tidurnya melumah, nggak jadi berangkat mancing. Makanya wong lanang sering metu bengi niku ya lumrah-lumrah mau nong sikil kok gaweane metu. Nah, kula cerita ilmu anyar iki. Orang-orang perempuan zaman keraton dulu itu kalau lagi ngambek sama suaminya itu biasanya bikin teh pahit. Dek minta buatin minum. Kalau istrinya lagi marah sama suami, Pak, wanita-wanita zaman dulu, wanita keraton itu membuatkan suami minuman teh, tapi pahit tanpa gula. Begitu diminum sama suaminya, kok pahit? Suaminya ngerti kalau istrinya ini sedang marah. Maka ketika ditanya, maaf bu, kok teh pahit? Inyong lali ora diwenehi gula, padahal disengaja. Seolah-olah istri pengen menunjukkan kepada suami, saya masih jengkel sama kamu, makanya dibuatin teh pahit. Perempuan hanya pengen mengatakan begini, sebenarnya saya jengkel sama kamu, tapi saya masih melayani kamu. Jadi perempuan itu nyuwun saya, Pak, sak jengkel-jengkel wancine nglayani bojo, yang nglayani. Wancine masake tetap masak. Nggih napa mboten? Walaupun lagi marah sama suami, tetap masak napa mboten? Masak. Tetap bikin minuman apa mboten? Bikin. Tetap nyapu napa mboten? Nyapu. Jadi walaupun dia marah sama suami, tetap melayani. Seolah-olah perempuan pengen mengatakan rasa cinta itu tidak diungkapkan dengan kata, tapi dengan rasa. Wah. Mila jenengan rasa kaget lah wong wedok gaweane merengutan. Ayo, sing seneng merengut wong lanang apa wong wedok? Wong wadon, lak wong lanang ora pantes. Nah, kenapa filosofi laki-laki dan perempuan ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena kita mau berbicara anak. Baiknya orang tua itu akan menjadi sebab baiknya anak. Makanya kalau anaknya harus baik, orang tuanya harus baik. Saya dulu ditanya sama kiai saya begini, Miftah, kalau kamu besok mau menikah, tolong tanyakan kepada calon istrimu. Nopo kiai? Dulu ketika bayi istrimu itu nyusu ibunya 2 tahun apa enggak? Saya waktu itu mikir, kenapa calon istri kok harus ditanya nyusunya berapa tahun? Akhirnya saya beneran tanya Pak sama calon istri saya. Saya tanyanya sama siapa? Kepada bapaknya. Pak, calon bojone nyong kiye nyusune ping pirang tahun. Bapak mertua saya malah salah paham, urung-urung takon susu. Malah takon kayak gini, lah ngapa takon susu? Lah inyong jawab. Ini pertanyaan dari kiai saya. Ternyata saya baru ketemu jawabannya, Pak. Kenapa ditanya calon istrinya pernah nyusu 2 tahun apa enggak? Karena perintah Al-Quran, menyusui anak itu minimal harus 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radhaah. Menyusui anak itu Bu 2 tahun. Di era modern sekarang sudah mulai meninggalkan menyusui anak 2 tahun, alasannya karena kesibukan. Anak baru 6 bulan sudah ditinggal-tinggal, waktunya disusui malah ibunya kemana? Senam. Sekarang lagi viral di TikTok itu, ibu-ibu lemu senam. Oh, wah. Nyusoni anak kalah sama senam. Kok nyusoni anak malah tiktokan? Ongker, ongker, ongker. Ongker, angker, melungker. Ini lagu apa maning? Lagu kok ongkar, ongker, ongkar, ongker, ongkar, ongker.
Kok nyusoni anak malah velocity ngomen ngene. Wis tua ora pantes. Betul, Bu? Tapi pikir-pikir lama-lama itu orang kentir ya. Masang HP dewek, ngurepe kamera dewek, joget-joget dewek. Apa? Hiburan. Itu Bapak didengarkan. Kenapa istrinya cari hiburan melalui TikTokan? Karena selama ini suaminya kurang menghibur. Wajine anake nangis, mek njaluk disusani, malah mbokne ongker. Ya pamane. Menyusui itu 2 tahun. Niki resepnya Ibu. Terutama ibu-ibu muda nih gitu. Tak kasih tahu. Kenapa kok Al-Qur'an itu menyarankan menyusui anak 2 tahun? ASI yang diproduksi oleh ibu itu harus habis untuk anak. Karena kalau asinya ini sisa berlebih, berpotensi seorang perempuan itu kena penyakit namanya mastitis. Ngerti penyakit mastitis nama boten? Mastitis itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena sisa asi yang berlebih. Makanya kenapa kudu disedot? Sing nyedot siapa? Ya anaknya, malah bapak keprimen. Keprimen ya wong Gunung Sumbing ya. Sing ngempeng siapa? Ya bapak kesabar disit ya. Suaminya itu minimal puasa, maksimal puasa 2 tahun. 2 tahun itu jatahnya anak. Makanya nyuwun sewu, sing gampang, sing angel disapih ki ya anaknya apa bapaknya? Malah ramane rebutan karo anake keprimen. Nah, istri saya itu menyusui anak saya itu 2 tahun, bahkan lebih. Wong anak ragam disape. Itu saja masih kena penyakit mastitis. Penyakitnya itu bentuknya apa, Bu? Susunya menjadi keras, payudaranya menjadi keras. Dan itu ternyata menjadi awal mula istri saya kena penyakit kanker. Makanya kenapa Al-Quran memerintahkan menyusui itu harus 2 tahun. Lah saya ning Gunung Sumbing keprimen, anak umur 7 bulan diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya kalau sudah dewasa dengar adzan sholatu khairum minan naum, jawabane emoh. Mergo anake sapi. Makanya banyak anak itu secara psikologis terganggu. Kenapa? Karena tidak mendapatkan asupan ASI selama 2 tahun. Oi, wong wadon. 2 tahun. Apa, Bu? Malah 5 tahun. Ya masa ke bapak. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan kesolehan dari orang tua. Ngerti ilmu parenting itu bagian dari kesolehan orang tua. Pon, sore hari ini jenengan kula aturi coro tafsir Munir. Ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 18, wakana abuhuma soleha, dan bapak ibunya itu orang yang soleh. Ternyata nyuwun sewu, solehnya anak itu tidak bisa lepas dari kesolehan orang tua. Kalau baca kitab tafsir soal ini berkait kali
tarbiyatus sibyan. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh semua, amin. Anaknya menjadi anak yang kuat semuanya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat agamanya, kuat membahagiakan kedua orang tuanya, amin. Karena saya yakin orang tua yang nelangsa yang susah tetap pengen anaknya bahagia. Makanya ibu-ibu tolong sing sabar, walaupun anda ujek-ujekan, walaupun bokongnya sakit, pinggangnya sakit, sabar. Ini tirakat untuk anak cucumu. Kita itu hari ini orang tua kurang tirakat, Pak. Mbah-mbah kita dulu tuh keren, Pak. Mbah-mbah kita itu sukanya nanam nggak pernah panen. Senengane nandur ngarep-ngarep ngunduh. Lah wong Gunung Sumbing gaweane ngunduh ra tau nandur. Kalau orang dulu itu sukanya nandur, Bu. Nandur kayu jati, ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur kelapa, ra ngarep-ngarep ngombe degan. Orang sekarang beda, nggak pernah nanam kayu jati, gaweane panen kayu jati. Ora tahu nandur kelapa, gaweane ngombe degan. Orang yang nggak mau nanam tapi gaweane panen, itu 3 kemungkinan. 1 maling, 2 pemborong, 3 codot. Jadi lawang Gunung Sumbing gaweane ngetok berarti kelasnya kaya codot. Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Niki kula aturi ilmune. Kula aturi ilmune. Kula niku mbiyen mondok ya modale mung dongane wong tuwa tok. Saya itu anu, Pak, merasa bersyukur. Bapak saya itu cuman kiai kampung, saya nggak terlalu alim, bahkan cenderung goblok, tapi urip saya kepenak. Itulah yang menjadikan banyak orang hasut. Soalnya rumah saya napa? Miftake bapake kiai desa, kiai kampung, ilmune pas-pasan, tapi uripnya kepenak. Makanya banyak orang hasut. Tapi lah jenengan dihasut ditawene ilmune. Syekh Mutawali As-Sa'rawi mengatakan, "Illam tajid laka hakidan fa'lam annaka insanun fasil." Kalau kamu tidak punya musuh, ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang gagal. Kenapa? Karena orang itu biasanya kalau sukses banyak yang hasut, banyak yang iri. Nggih napa mboten? Makanya kok jenengan dimusuhi, berarti sing musuhi niku susah, sing musuhi seneng. Lah jenengan dibenci karo wong, jangan-jangan jenengan niku termasuk wong sing paling sukses. Nggih napa mboten? Makanya orang-orangku banyak sing ngasut. Inyong ngaji ning kafe yo dibully, ngaji karo telembok ya dibully, ngaji ning gereja ya dibully, ngobake ndase bojone ya dibully, es teh ya di. Karena saya sadar anaknya kiai kampung dianggap sukses, parek kali presiden. Sementara orang-orang yang anaknya kiai besar, banyak yang alim, mungkin nasibnya tidak seenak saya. Sehingga yang nyuwun sewu itu konsekuensi. Makanya Syekh Mutawali mengatakan, kalau kamu tidak punya musuh, barangkali kamu gagal. Makanya orang-orang top itu musuhnya besar. Contoh Nabi Musa, musuhnya siapa? Fir'aun. Nabi Ibrahim musuhnya siapa? Namrud. Kanjeng Nabi Muhammad musuhnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Nah, supaya jenengan kuat, kok ndelok sesuk anake dadi wong top dibully men kuat kayak Gus Miftah, carane primen? Kiye kula wacake dalile tafsir Munir yang terkait dengan wakana abuhuma sholeha. Mudah-mudahan anaknya menjadi baik semuanya, amin. Kula niki nembe 3 minggu pulang haji. Kemarin di Tanah Suci Bapak Ibu Gunung Sumbing semuanya saya doakan. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Ucap kami kesusu ya. Makanya niki jenengan diniati soleh supaya niki sing kula wacake dalil niki. Senajan toh duduknya kurang nyaman, bahkan yang di depan subhanallah tungkake diselonjorke ya Allah. Oh pegel. Ini malah nggak pakai lemek ini pengajiannya.
Banyak yang gak kebagian tiker. Insya Allah yang gak kebagian tiker pulang pengajian little body. Sini tiga telah telepon berdiri. Fakana, kata tafsir benar begini Pak. Niki, kalau lagi seneng lah ngaji dengan madrasah. Fakana solahul abi awil jadi sababan fi solahil ibni awil hafidi nafsihi wa fi hifdil mali li durriyatihi ay anna solaha yufidu fin nafsi wal mali. Artinya nopo Gus? Baca kira. Artinya fakana solahul abi awil jadi, bahwa solehnya bapak dan kakek neneknya itu sababan fi solahil ibni, menjadi sebab solehnya seorang anak. Jadi sekarang sederhana saja, kalau anak jenengan ditarbiyatu sibyan pengen soleh, orang tuanya ya harus soleh. Kalau saya itu punya prinsip Pak, jadi wong Islam itu pilihannya cuma dua. Kalau bisa jadilah orang yang alim dan soleh. Kalau tidak bisa alim dan soleh, minimal jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa alim, minimal jadilah orang yang soleh. Jadilah orang alim atau jadilah orang soleh. Yang paling luar biasa alim dan soleh. Yang paling cilaka wis ora alim ora soleh. Wong entek kok. Napa to bedane alim kali soleh? Sing iso jawab bedane alim kali soleh tak wane duit. Duitnya mbok ya. Coba yang bisa mendefinisikan perbedaan alim itu apa, soleh itu apa, tak kasih sangu. Cung. Gimana tadi? Alim belum tentu soleh. Kalau soleh pasti alim. Sing mastekke sapa? Tapi lumayan kendel ra apa-apa 200.000. Dikasih 200.000 kayak. Ibu-ibu siapa yang berani jawab? Ah ini yang gendong anak. Mik. Ada mic nggak? Ada mic nggak? Mik. Dikasih minyak ibu-ibu yang pakai jilbab merah, yang gendong anak. Arane siapa? Arane Yanti. Siapa? Yanti. Bujune Yanto. Iya betul. Yanti omahe ngendi? Raka Tunjung. Iya. Yang mudah beli apa? Tukang jamu. Ada jamu obat kuat. Iya. Masih punya suami? Masih. Suaminya kerjanya apa? Pengacara. Apa? Pengangguran banyak acara. Anaknya pira? Telu metengan temen ya. Oh yang enak sih Pak. Enak. Jawabannya enak sih Pak. Kan aku jadi ingin. Entar Pak pulang ya. Apa bedanya alim sama soleh Mbak Yanti? Alim itu kalau buat saya di rumah itu buat keluarga semuanya sama masyarakat. Sedangkan soleh itu berbakti sama orang tua, segalanya lah Pak. Cangkeme ngarang temen ya. Memang. Ya wis ora apa-apa, mergo ngendong anak 200.000. Sir, kayak niki kayak gini. Belum ada yang benar. Yang sebelah sini mana yang berani? Mana? Sing ado. Oh ini sing tengah ini sing jilbabe seragam kayak Zal. Bentar dulu. Tuh, yang tengah, yang brose gede temen brose ya. Arane siapa? Arane Khotipah. Ada ketahuan apa ketik lalen? Sederhana temen arane siapa? Khotipah umurnya pira? Umurnya 35. 35. Wis rabi. Wis. Oh wis. Pekerjaannya apa? Nah ya ibu rumah tangga. Ibu suaminya? Kuli bangunan. Ya ora apa-apa. Rezekinya halal. Apa?
Apa? Aja kesuwen kan jawabannya kelalen. Kan kesuwen enak. Apa bedanya alim sama soleh Khotibah? Kalau alim itu untuk ulama, kalau soleh itu untuk masyarakat, anak-anak. Untuk anak-anak, orang tua dan masyarakat. Oh, anak-anak ini siapa? Soleh kayak gitu. Tapi masih ada benernya dikit kalau alim itu untuk ulama. Yaudah 300.000. Peh Khotibah. Kalau soleh ya anak-anak, anak soleh. Tak kasih jawaban dulu. Nanti tenang, uang saya masih banyak, santai saja. Nanti insya Allah pengajian selesai jam 8 malam. Tuh rumungi nyong puasa, makanya langkah subuhan. Soalnya nyong puasa. Kulo niku puasa Daud sudah 10 tahun, Pak. Dari tahun 2016 sampai 2025, alhamdulillah saya masih puasa Daud. Doa saya cuma satu, saya itu puasa Daud niatnya tirakat. Mudah-mudahan siapapun yang pernah ikut ngaji saya, anak saya, santri saya, jamaah yang pernah ikut ngaji, semuanya mendapatkan keberkahan dari tirakat saya. Termasuk orang Gunung Subing semuanya. Untuk Yanti mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kok kasih anak-anak? Yanti itu senengannya kelon. Enak. Alim itu terkait dengan keilmuan, soleh itu terkait dengan Akhlak. Lah wong alim ge wong pinter, wong soleh ge wong apik. Apa bedanya alim sama soleh? Itulah yang membedakan antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu soleh apa alim? Soleh apa alim? Soleh. Nabi Sulaiman alim. Makanya Al-Qur'annya mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman itu karakter Nabi yang alim, Nabi Daud itu karakter Nabi yang soleh. Kalau Bapak Ibu Gunung Sumbing minta doa, yang paling baik kita minta doa itu kepada orang alim apa orang soleh? Orang soleh. Kalau punya masalah yang didatangi orang soleh apa orang alim? Orang alim. Itu bedanya alim sama soleh. Contoh, ini yang sering saya sampaikan. Nabi Daud, masyarakatnya punya masalah. Jadi nyuwun sewu, yang punya masalah itu tidak hanya masyarakat Gunung Sumbing. Nabi Daud juga punya masalah. Nabi Muhammad juga punya masalah. Nabi Muhammad itu masalah satu, selesai datang masalah lagi, selesai datang masalah lagi. Lah masa wong Brebes ra gelem duwe masalah. Sing urip ra duwe masalah niku namung siji, Firaun. Uripe penak terus ra duwe masalah. Makanya kalau orang Gunung Sumbing kadang-kadang punya masalah lumrah karena manusia biasa. Kalau orang Gunung Sumbing nggak pernah punya masalah, saya malah curiga jangan-jangan putune Firaun. Jenenge siapa? Khotibah. Tak ceritani Pak soal alim dan soleh. Ada umatnya Nabi Daud itu punya masalah. Masalahnya apa? Kakaknya ini yang besar namanya Kubro, yang kecil namanya Sugro. Siapa? Kubro, Sugro. Meteng. Sama-sama hamil. Melahirkannya bareng. Bayi itu kan wajahnya sama. Bayi itu sama, Bu. Makanya kenapa di rumah sakit sering banyak nuwun sewu bayi yang tertukar. Supaya nggak tertukar dikasih gelang. Karena bayi itu sama, Pak. Begitu melahirkan dibawa ke hutan. Main-main ke hutan lah. Salah satu bayinya dimakan harimau. Sehingga bayinya yang tersisa cuma satu tok. Gara-gara bayinya hanya satu, Kubro dan Sugro ini rebutan. Menurut Kubro bayi ini anaknya Kubro, menurut Sugro bayi ini anaknya Sugro. Rebutan gak ada yang mau kalah. Akhirnya apa? Dibawa ke pengadilan Nabi Daud. Bayinya digendong sama Sugro. Ditanya sama Nabi Daud, itu bayinya siapa? Bayi saya Nabi Daud. Buktinya apa? Ini bayinya saya gendong, kata Sugro.
Kubro nggak mau kalah, itu bayi saya. Buktinya apa? Ya itu bayi saya. Tapi Kubro nggak gendong bayi. Nabi Daud ini orang soleh. Ciri orang soleh itu satu, Pak, nggak banyak suudon, percayaan. Orang kakean takon. Mergo bayi ini sing gendong Sugro, Nabi Daud percaya kalau itu bayinya Sugro. Maka pengadilan memutuskan bayi itu miliknya Sugro. Pulang ketemu sama Nabi Sulaiman. Kayak suara apa ya? Apa? Suara apa? Suara Yanti. Begitu keluar ketemu Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tanya, kenapa kamu Kubro nangis? Saya nangis Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena anak saya diaku sama Sugro. Sugro ngeyel nggak bisa. Bubar mawon kok. Apa? Jadi jam malu. Kan nyogoro. Oh, nah terus gini. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman nggak percaya kalau ini bayinya Kubro. Dibawa kembali ke pengadilan, peninjauan kembali. Jadi kalau orang kalah di pengadilan mengajukan peninjauan kembali, Pak, itu sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Bayinya diminta ditaruh di tengah. Tolong bayinya ditaruh tengah, jangan digendong oleh siapapun. Nabi Sulaiman mulai bertanya, Sugro, ini anak siapa? Anak saya. Kubro, ini anak siapa? Anak saya. Dua-duanya gak ada yang mau ngalah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Karena dua-duanya ngaku ini anaknya masing-masing, izinkan saya membelah bayi ini menjadi dua. Yang separuh tak kasih Kubro kakaknya, yang separuh tak kasih Sugro adiknya. Jawaban Sugro apa? Ya silakan saja dibelah. Apa-apa, inyong apa-apa. Itu adiknya Sugro. Tapi kakaknya Kubro menjawab apa? Jangan dibelah Nabi Sulaiman. Daripada dibelah, bayinya diberikan Sugro saja. Saya nggak melihara, nggak apa, yang penting bayi saya masih hidup. Gara-gara jawaban itu, apa keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memutuskan anak ini menjadi anaknya Kubro, bukan anaknya Sugro. Yang tadi oleh Nabi Daud diputuskan anaknya Sugro, oleh Nabi Sulaiman dipindah menjadi anaknya Kubro. Alasannya apa? Jawaban dari Kubro, jangan dibelah, biarkan saja anaknya dipelihara oleh Sugro. Alasannya apa? Nabi Sulaiman itu pinter. Kalau memang ini anak, nggak mungkin seorang ibu mengizinkan anaknya dibelah. Itu pintere Nabi Sulaiman. Mila jenengan punya masalah, takon masalah solusinya nopo, tanyalah kepada kiai alim. Lah jenengan pengen duwe hajat didongake mandi, datanglah kepada kiai soleh. Makanya Gunung Sumbing desane kudu duwe wong alim, kudu duwe wong soleh. Ora kok lak ngalim ora mesti soleh, soleh mesti ngalim, cangkeme sapa. Beda. Beda berongatus. Nah, tujuan pendidikan Islam itu apa? Untuk menjadikan anaknya alim sekaligus soleh. Sekarang di Indonesia itu banyak koruptor, banyak orang yang maling uangnya rakyat. Rata-rata mereka pinter apa goblok? Pinter tapi tidak soleh. Makanya pejabat itu tidak hanya pinter, tapi yang tadi koman. La ilaha illallah. Pun yang sholat ya. Atau kita sholat bareng yuk. Terus bubar yuk. Kalau Bang Suri, pejabat-pejabat yang korupsi ini rata-rata wong pinter apa wong goblok? Pinter tapi tidak soleh. Makanya saya mengatakan ini quote saya hari ini, coba Anda dengarkan. Quote saya hari ini tolong Anda dengarkan. Adanya adab itu bisa menutup kurangnya ilmu, tapi
Tapi banyaknya ilmu tidak bisa menutup kurangnya adab. Saya langsung, adanya adab bisa menutup kurangnya ilmu, tapi banyaknya ilmu tidak bisa menutup kurangnya adab. Sekarang banyak orang Indonesia banyak punya ilmu tapi nggak punya adab. Makanya nyuwun sewu, alim itu penting tapi harus disertai dengan kesolehan. Wong niku lak alim mboten soleh, nggak akhirnya ngakali hukum. Saya mau tanya, yang paling banyak melanggar hukum itu orang yang paham hukum apa nggak paham hukum? Paham hukum. Koruptor itu paham hukum apa mboten? Paham hukum. Kenapa mereka berani korupsi bahkan sampai triliunan? Karena hukum di Indonesia itu bisa diakali. Gimana mboten? Makanya Pak Prabowo tegas persoalan hukum. Dulu maling timah sampai 271 triliun hanya dihukum 10 tahun. Maka Pak Prabowo marah, akhirnya dihukum 20 tahun. Kenapa banyak orang korupsi, Pak? Karena gajinya yang halal tidak bisa untuk dijadikan hidup foya-foya yang haram. Duitnya yang halal tidak mencukupi untuk gaya hidup yang haram. Makanya korupsi. Lebih celaka lagi napa? Wong Indonesia niku aneh bola-balik kula ngomong. Kula terus kene iki hadis ini. Melo dadi pejabat niku abot. Dadi pejabat niku satu kakinya sudah di KPK. Begitu menjabat satu kakinya bisa masuk ke KPK atau keluar dari KPK. Lah niki kula aturi. Kenapa kita harus cari rezeki yang halal supaya anaknya soleh? Tawacake hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha sak temene Allah iku thayyibun bagus, layak balu orang nerima sapa Allah illa thayyiban kejaba perkara ingkang bagus. Allah itu baik dan yang diterima hanya yang baik. Termasuk yang baik niku napa, Pak? Masalah nafkah. Anakmu ora bakal iso soleh kalau dinafkahi dengan rezeki yang haram. Nggih napa mboten? Ngaji niku baik napa mboten? Baik. Makanya uang yang untuk pengajian harus uang yang baik. Nyumbang ke Tarbiyatus Sibyan harus dengan sumbangan yang baik. Ini kita aturi. Celakanya orang Indonesia itu satu, Pak. Orang Indonesia itu takut perkara haram kalau dalam bentuk makanan. Nggak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Nggih napa mboten? Kalau dikasih makanan haram, ih aku zizi. Tapi kalau uang walaupun haram, olu. Kalau dikasih daging tanya, iki daging sapi apa daging babi. Tapi kalau dikasih uang nggak pernah tanya, ini uang apa. Nggih napa mboten? Wong wadon sebulan biasane diwenehi nafkah bojone 1 juta. Bulan depan kok ndelat diwenehi bojone nafkah 5 juta. Kira-kira istrinya tanya apa enggak? Pak, ini yang 4 juta uang apa? Enggak ada yang tanya. Tapi kalau biasanya 1 juta kok dikasih 500, takon lah kok mung 500 sisane endi? Kalau dikasih kurang tanya, dikasih lebih nggak pernah tanya. Wong ya teka, ya melu guyu. Biasanya bajunya putih. Bener nggak? Kita itu kalau lihat babi, Pak, ih jijik. Tapi kalau uang korupsi, olu. Kalau tukang sound system dibayar, nggak pernah tanya ini uang apa, yang penting dibayar. Saya terenyuh dengan pengajian sore hari ini. Maka panitia pengajian Tarbiyatus Sibyan sore hari ini nggak usah memberikan Gus Miftah amplop, tak balik, tak tolak. Nggak usah diamplopi, nggak usah disangoni apapun.
Panitia nggak usah ngamplopi Gus Miftah, nggak usah ngasih fee Gus Miftah, pokoknya bisaronya untuk panitia saja. Kok ora percaya amplope? Sekarang gini, amplopnya mana? Dipikir saya goroh, tak tanya sekarang, amplopnya mana? Ayo, panitianya bawa sini, amplopnya bawa sini. Tak kembalikan. Bawa sini. Cangkem amplopnya dibalikke, duitnya dicukut, tak santet ya. Bawa sini biar nggak suudon. Pokoknya saya pengajian sore hari ini nggak terima apapun. Panitia sini. Cepetan. Apa ya salam? Mana? Saya kembalikan panitia. Saya terima, saya kembalikan. Ngapunten Gus, nggih panitia apa nggo MI niki balikane. Lah bedane panitia kali MI napa? Acarane MI terus Panitia berarti kan pribadi bagi-bagi. Bagi-bagi ke primen. Terserah tinggi kemaslahatan. Tinggi MI nggih bareng dengan panitia nggih terserah. Kejadian wong ya. Ya, damel jariah mawon nggih. Iki nggih pembangunan MI. Iki bajune lucu temen ya. Lurek ngapun. Sunah, Bu. Hah? Sunah. Sunah apa? Pun, tak balekke nggih. Iki bajune lek temen tak sangoni tuku baju. Tambah satu. Jaluk bae. Wes lho kene, minggat tak ajar ya. Wes ora nyangoni malah ngerampok. Ya Allah. Pun sing penting Gus Miftah didongake sehat mawon nggih. Serasa sangon-sangonan. Jenengan teng pucuk gunung gelem ngaji kula pun seneng. Muga-muga berkah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak diterima kecuali hal yang baik. Maka kemudian nyuwun sewu dipun terasaken. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku perintah, iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing wong Islam, wong mukmin kabeh. Bima kelawan barang, amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing para utusan. Apapun yang diperintahkan kepada umat mukmin niku mergo diperintahke marang Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku ngajari perkara sing apik. Mila awake dhewe iki kudu manut Kanjeng Nabi, ora manut kiai. Jenengan itu nggak usah mencontoh kiai, tapi mencontoh Kanjeng Nabi. Karena kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Dadi jenengan iku ora usah seneng kalih kula, tapi kula ngajak wong Gunung Sumbing seneng karo Kanjeng Nabi. Tapi dina iki panitiane seneng wong amplope dibalekke. Apa? Sering-sering. Mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini. Apa? Diundang maning? Ya moh. Bahasan ora amplopan, ya diundang maning. Khotipah. Coba Gus Miftah doakan apa? Sehat. Gus Miftah tambah apanya? Rezekinya, tambah sehatnya. Apa? Tambah bojone.
Amin ya Allah. Lah inyong ora wani ya. Kan inyong setia. Emangnya bocah iki bajune ijo lurik njelo sangu inyong. Arane siapa arane? Komi. Siapa? Romli. Oh, pantes njeluk sangu wong Romli rombongan liar. Oh, Ustadz Romli. Ya Allah. Romli Ustadz. Pantesan inyong mesakin deleng ya. Wong raine kayak kotak infak ya. 100 maning. Rene ya. Lungguh kene. Lungguh sini. Ibu-ibu kene kurang ajar. Mentang-mentang Romli pegang uang langsung dia bilang, Romli ketampanannya bertambah. Di bojone. Nah, uangnya di saku Romli hanya bertahan sampai setelah pengajian. Setelah pengajian kira-kira dipegang Romli apa istrinya? Romli awakmu tak wane ngerti, tak wane weruh. Wong wadon zaman hari ini itu seneng dengan suami yang pintar mencari uang tapi yang tidak bisa pegang uang. Makanya kalau istrinya Romli pengen mencari suami yang pintar nyari uang tapi suaminya nggak boleh pegang uang, gampang, menikahlah dengan tuyul. Sama, suami kalau nggak pengen istrinya merengut, menikahlah dengan kuntilanak. Senang atau susah tetap tertawa. Romli ngapa maning? Gayanya pengajian nutupi cangkem kayak kia. Saya pikir malu, ternyata pamer ake. Wa inna Allah amara bil mu'minin bima amara bil mursalin. Yang diperintahkan kepada orang mukmin itu yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi. Makanya pengajian begini gak usah nambah seneng sama kiainya, tapi senenglah sama Kanjeng Nabi. Jadi tugasnya Gus Miftah itu bukan membuat Anda seneng sama saya, tapi membuat Anda lebih senang kepada Kanjeng Nabi. Karena kiai itu gak usah dicontoh. Cuman nyuwun sewu, mergo kiai ulama itu ahli warisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng yen ahli waris ya disenengi. Jadi kalau Anda mencintai Nabi juga mencintai ahli warisnya. Tapi ingat, jangan sampai kamu lebih mengidolakan kiai dibandingkan mengidolakan Kanjeng Nabi. Jadi ngono bocah bancer, kowe ngawal kiai dalam rangka melu Kanjeng Nabi. Bansere sangoni. Tak kasih 1 juta nggih banser. Nggih tuku rokok. Coba dibuka ini 1 juta apa enggak? Ini saya itu kalau pergian biasanya bawa amplop kecil-kecil kalau ketemu orang di jalannya. Coba gitu banser. Ada 1 juta apa enggak? Buka amplopnya bisa suwet duitnya ya. Ya betul. Pas 1 juta ya, masih ya. Bagi-bagi konco-konco. Apa? Wis diwenehi njaluk tambah iki arane wong tomak ya. Wis ra urunan tambah-tambah. Sing seragam putih njaluk disumbang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki ngapa maning ya? Ana wong ayu ndeleng-deleng. Apa? Bojone apa? Wong sing dilirik kancane bojone kok Romli keprime. Sing ayu sing ndi? Ih, bojone dada-dada. Malah bojone dada-dada karo inyong. Malah Gus Miftah. Romli. Bocah ireng bojone lemu. Niki. Kenapa kita itu harus yang baik? Jawabannya niki. Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman, makan dan minumlah
dari makanan yang baik yang kami rizkikan, yang kami anugerahkan, maka kudu halal. Lo tak takon tak wacokin dhisik baru kulo takoni. Summa dzakara rajula yutilu safaro, summa dzakara mongko kari-kari nutur sapa Kanjeng Nabi arrajula ing wong lanang yutilu kang dawaken sapa rajul as-safaro ing pelungan as-asa kang jelbut rambute. Jelbut ki napa ki? Jadi Kanjeng Nabi niku nyeritake wong lanang bepergian menjadi musafir, rambute acak-acakan karena nggak tahu sisiran. Kalau Gus Miftah kan rapi. Kalau ini musafir yang dikatakan Nabi karena sudah lama nggak pulang-pulang, yutilu safar, as-asa rambutnya berantakan. Kalau Romli yang berantakan bukan rambutnya tapi wajahnya. Malah bengok, Romli I love you. Apa li? Yang sabar rezekine akeh. Rezeki ya. Romli sabar. Maka selama di panggung akan kita aniaya. Oh, sabar. As-asa kang jelbot rambutnya. Ini ada musafir seorang laki-laki yang bepergian, rambutnya acak-acakan. As-asa kang jelebut rambutnya akbarotur bleduken. Bleduken apa ya? Cara wong Brebes apa ya? Rambutnya acak-acakan, raine jemburis. Apa lah cara bahasa Brebesnya apa ya? Apa? Polong. Apa? Raine pokoknya rambutnya acak-acakan, raine kayak Romli kayak dia. Busik apa busik? Bujik. Makanya kalau mengatakan begini, summa dzakara rajula summa dzakara mongko kari-kari nutur sapa Rasulullah ar-rajula ing wong lanang yutilu safara kang dawaken sapa rajul ing pelungan as-asa kang acak-acakan rambute akbaratur raine kaya Romli. Kayak iki pas iki, pas. Gantengnya apa kayak gini ganteng ya. Ngomong orangnya ganteng. Busik ya. Bisa kayak ngene bae bojone lemu ya. Ya Allah. Bojone Romli, raine sak wajan nambah temen kayak gini. Engko raine dimesak-mesake. Engko viral maning nyong dibuli maning. Gayane Romli karo nangis. Main viral kaya bakul es teh. Malah amin. Ya mudu yataihi, laki-laki yang rambutnya acak-acakan, seorang musafir yang wajahnya sangat kotor. Ya mudu yadaihi kang dawaken sapa rajul yadai ing tangan loro ni rajul ila samai maring langit. Tegese napa? Musafir itu kan doanya mustajabah. Ya tele. Lah ini musafir yang saking lamanya dia tidak pulang, wajahnya sudah acak-acakan, dia mengangkat tangannya ke atas, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Ya Rob, ya Rob. Artinya apa? Do Gusti, do Gusti. Dia berdoa mengatakan, Gusti Allah kula nyuwun, Gusti Allah saya minta, Gusti Allah saya berdoa. Sebelum saya teruskan, kenapa orang kalau berdoa ada kalimat semoga? Semoga Romli panjang umur, amin. Semoga Romli banyak rezeki, amin. Semoga Romli putih, ngimpi, ngimpi. Pertanyaan saya, kenapa orang berdoa itu pakai kalimat semoga? Hah? Apa? Supaya dikabul? Jawabannya bukan itu.
Kenapa dalam setiap doa ada kalimat semoga? Karena kadang-kadang takdir tidak seindah rencana. Maka kenapa ada semoga? Lo karepe romplik ya sugih. Semoga kaya, karepe sugih. Maka kenapa dikasih semoga? Karena belum tentu romli sugih. Maka didongake sugih. Lumayan mulai nganggo 800.000, lumayan. Terus gimana? Dia berdoa ke atas minta sama Allah, tapi apa? Walaupun dia seorang musafir, wamat amahu haramun, tapi makanan yang dikonsumsinya haram, makanannya makanan haram, dia konsumsi makan haram. Wamasrobuhu haramun, minumnya juga minuman yang haram. Wamalbasuhu haramun, pakaiannya juga pakaian yang dibeli dari uang haram. Wahudiya bil haram, dan dirinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi, kalau dia makan haram, minum haram, pakaiannya haram, dipenuhi dengan yang haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Itu artinya apa? Orang yang konsumsi haram, doanya tidak akan dikabulkan. Kula ngerti wong-wong kaya Pak Romli niki malah dongane mandi. Soale biasane wong ngoten niki malah njaga sangka perkara sing haram. Dadi ustad ning kampung ya sangune ora jelas. Nggih napa mboten? Bendina ngajar, ana wong mati ya ngurusi, ana wong mati ya ngurusi. Nggih napa mboten? Mila kaya Pak Romli niki malah insyaallah dongane mandi. Amin. Mila Romli ndonga inyong. Kan 800.000. Genepi 200.000 men sejuta. Ya iki pengajian sejam ya bangkrut ya nyong ya. Mila kula suwun siji niki. Ibu-ibu, lak pengen anake apik niku nyuwun sewu. Tolong dijaga minimal 1 konsumsi untuk anak kita. Makanya saya bilang, programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis itu harus didukung. Siapapun yang terlibat di dalamnya, tolong jangan pernah korupsi uang makan bergizi gratis. Setuju? Itu akan menjadi jariahnya Pak Prabowo untuk bangsa Indonesia. Karena sekarang banyak anak-anak sekolah itu berangkat sekolah belum sarapan, gizinya kurang. Gini apa mboten? Termasuk yang ada di Tarbiyatus Sibyan. Maka saya berdoa mudah-mudahan makan bergizi gratis segera sampai desa sini. Amin. Jangan main-main nih. Itu program yang luar biasa, harus disukseskan. Karena kalau anaknya konsumsi yang halal, itu menjadi penyebab anaknya menjadi soleh, anaknya menjadi baik. Kita doakan mudah-mudahan anaknya baik semua. Amin Allahumma amin. Kula harus buka puasa di Tegal, sudah jam 5 pengajian selesai ya. Lah kesel bae lah. Ya aduh temen, saya harus ke Madiun soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia Tarbiyatus Sibyan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.